Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yogi Trimedia Panjaitan dengan NIM 11S24023. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan proyek pemrograman fungsional yang Bapak berikan. Di sini kami beranggotakan dari 6 orang. Yang pertama ada Gideon Benedictus Panjaitan, yang kedua ada Wahyu Nenggolan, yang ketiga Yogi Trimedia Panjaitan, saya sendiri, yang keempat ada Leona Saragi, yang kelima ada Edwin Lumban Tobing, dan yang keenam ada Giva Pardede. Masuk ke pembahasan. Pertama kita membuat notasi fungsional. Tipe bentukannya didefinisikan sebagai berikut. Ada tipe benda rotasi yang berisikan nama benda yang bertipekan data string, kemudian ada massa yang bertipekan data double, kemudian jari-jari yang bertipekan data double. Nah, ketiganya ini merupakan kumpulan data dengan nama benda, nama sebuah bendanya, nama massanya nanti, dan jari-jarinya dari sebuah benda tersebut nanti. Oke, didefinisikan dan dipredikatkan seperti ini. Basisnya, jika daftar hanya memiliki satu elemen, gaya terbesarnya sama dengan G. Rekurensinya melakukan perulangan sampai mendapat nilai terbesarnya. Kemudian selanjutnya, definisi dan spesifikasi operator. Yang pertama ada momen inersia, diambil dari benda rotasi yang bertipekan data double. Momen inersia menghitung momen inersia benda untuk menghitung momen inersia suatu benda rotasi berdasarkan massa dan jari-jari. Yang kedua ada torsi. Ini bertipekan data double. Torsi ini nanti diambil dari jari-jari dan gayanya. Torsi ini untuk menghitung torsi yang dihasilkan oleh gaya tertentu. Total torsi untuk menghitung total torsi yang dihasilkan oleh daftar gaya pada benda. Basisnya jika daftar gaya kosong, total torsi sama dengan 0. Rekurensinya, kalau torsinya total torsinya ditambah total torsinya gitu. Kemudian percepatan sudut. Ini diambil dari dua data, kemudian menghasilkan double nanti. Percepatan sudut ini menghitung percepatan sudutnya yang dilambangkan sebagai alfa berdasarkan total torsinya dan momen inersianya. Yang keempat ada energi kinetik. Energi kinetik juga diambil dari dua data dan dikembalikan nanti sebagai double. Energi kinetik berguna untuk menghitung energi rotasi suatu benda. Kemudian yang terakhir ada kecepatan sudut. Sama juga diambil dari dua data dan akan dikembalikan sebagai double. Kecepatan sudut ini untuk menghitung kecepatan sudutnya berdasarkan kecepatan linearnya dan jari-jarinya. Kemudian ada total gaya. Total gaya ini untuk menjumlahkan seluruh gaya yang diberikan nanti pada sebuah benda tersebut ya. Basisnya kalau daftar gaya kosong ya gaya yang sama dengan 0. Kalau rekurensinya, kalau total gayanya ada ya G-nya ditambah total gayanya gitu. Terus kemudian momentum sudut diambil dari dua data juga dikembalikan nanti sebagai double. Ini untuk menghitung momentum sudut. Dibutuhkan momen inersia dan kecepatan sudut. Kemudian periode rotasi. Ini diambil dari satu data kemudian dikembalikan ke dalam bentuk double. Periode rotasi ini untuk menghitung periode rotasinya dari sebuah benda berdasarkan kecepatan sudut tadi. Kemudian energi potensial gravitasi. Ini diambil dari tiga tipe data dan dikembalikan dengan satu tipe data bertipekan data double. Kemudian energi potensial gravitasi ini berfungsi untuk menghitung energi potensial dari gravitasi atau U. Ini
diperlukan 3 data, yaitu massa, gravitasi, dan ketinggian. Nah, masuk ke tipe bentukannya. Jika kita lihat ini data benda rotasi sama dengan benda rotasi. Ada nama benda nama benda dengan tipe data string, massa dengan tipe data double, terus jari-jari dengan tipe data double. Tipe bentukan ini digunakan sebagai kumpulan data yang digunakan untuk menentukan berbagai nilai dalam konsep benda putar. Kemudian yang selanjutnya, data gaya sama dengan gaya. Nah, data gaya ini ada 2 isinya, besar gaya yang bertipekan data double, kemudian arah gaya yang bertipekan data double. Tipe bentukan gaya digunakan untuk menerima dan menyimpan nilai besar gayanya dan arah gayanya. Kemudian fungsi predikatnya. Gaya terbesar mengambil gaya dan kembalikan sebagai gaya. Diberikan code-nya sebagai berikut. Kemudian yang selanjutnya, fungsi operator. Nah, di fungsi operatornya tadi yang pertama ada menghitung momen inersia. I sama dengan massa kali jari-jari pangkat 2 begitu. Dibuat di dalam code-nya kira-kira seperti ini. Momen inersia dipanggilnya benda, kemudian massa benda dikali jari-jari benda dipangkatkan 2. Begitu. Penulisannya, fungsi operatornya jika ingin mencari momen inersia. Fungsi yang kedua menghitung torsi dari gaya tertentu. Ini memerlukan jari-jari dikalikan besar gayanya, kemudian dikalikan sin tetanya, begitu. Kemudian fungsi yang ketiga menghitung total torsi dari daftar gaya. Ini torsi total sama dengan sigma I sama dengan 1, torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 sampai torsi n, begitu. Kemudian fungsi yang keempat menghitung percepatan sudut, alfa sama dengan torsi per momen inersia. Percepatan sudut memerlukan 2 data, yaitu tadi total torsi dan inersia. Dirumuskan sebagai total torsi per inersia. Kemudian fungsi yang kelima menghitung energi kinetik rotasi. E-nya sudah pasti 0,5. Kemudian dikalikan dengan inersianya dan dikalikan dengan kecepatan sudutnya di pangkat 2, kecepatan sudut kuadrat. Itu untuk mencari energi kinetik. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menghitung kecepatan sudut dari energi kinetik. Omega sama dengan akar dari 2E per inersia. Fungsi yang ketujuh merupakan menjumlahkan semua gaya dalam daftar. Nanti gayanya itu kan ada beberapa ya, kalau kita isi 3 gaya, F1, F2, F3, itu yang dijumlahkan ya, dirumuskan sebagai berikut: sigma F1 tambah F2 tambah F3 hingga Fn. Kemudian fungsi yang ke-8 menghitung momentum sudut. Momentum sudut mengambilkan 2 data yang diperlukan inersianya dan kecepatan sudutnya. Untuk momentum sudut dirumuskan dengan inersia dikalikan kecepatan sudut. Kemudian fungsi yang ke-9 menghitung periode rotasi, dirumuskan sebagai T sama dengan 2V per omega. Periode rotasi kecepatan sudut ini kecepatan sudutnya tidak boleh sama dengan 0. Maka T-nya sama dengan 2 kali V per kecepatan sudut. Yang dengan notes tadi, kecepatan sudut tidak sama dengan 0. Kemudian fungsi yang ke-10 menghitung kecepatan sudut setelah waktu tertentu. Kecepatan sudut waktu membutuhkan 2 tipe data, yaitu alfa dikali waktu, sudutnya dikali waktu. Dan fungsi yang ke-11 untuk menghitung energi potensial gravitasi, ini dirumuskan sebagai massa dikali
gravitasi 9,81, kalau dibulatkan 10, tapi pada program kali ini pada code-nya kita membuatnya dengan 9,81 kemudian dikalikan dengan tinggi. Kemudian ada fungsi bantu, fungsi untuk membatasi output kedua angka di belakang koma. Jadi kalau ada nanti suatu hasilnya biar dibulatkan dua angka di belakang koma, dirumuskan sebagai berikut. Kemudian ada fungsi input, input gaya secara rekursif dari pengguna. Nanti untuk masukkan besar gaya yang ada gayanya tadi kan, biar eh, gayanya nanti bisa ditambahin sampai F berapa gitu. Kemudian ada fungsi utamanya. Fungsi utamanya sebagai berikut: input data benda rotasi. Yang disediakan tadi seperti nama benda, massa benda, jari-jari benda, terus tinggi tinggi benda dari permukaan, kecepatan sudut, kemudian waktunya untuk menghitung perubahannya tadi. Nah, kemudian membuat objek benda rotasi. Nah, ini tadi ada nama bendanya, masanya, jari-jarinya, tingginya, kecepatan sudut awal, waktu rotasi. Baru nanti perhitungannya ada inersia, potensi gravitasi, momentum, periode, kecepatan setelah waktu. Eh, Begitu kira-kira, mari kita jalankan code-nya sebagai berikut. Eh, Oke, misalnya kita masukkan nama bendanya bola. Sebenarnya kita terserah membuat nama bendanya apa, cuman kita misalkan dia harus benda yang bisa berputar. Kita masukkan nama bendanya bola. Kemudian kita masukkan massa bendanya. Kita masukkan saja bolanya itu, karena dalam satuan kilogram kita masukkan saja 0,7 untuk 700 gram. Kemudian jari-jari bendanya, karena jari-jari benda tidak mungkin lebih dari 30 cm, maka kita buat jari-jarinya kita buat sekitaran 13 cm. Ini karena dalam meter kita buat 0,013. Kemudian tinggi bendanya dari permukaan, tinggi bolanya dari permukaan tanah kita buat saja sekitar 2 meter. Kemudian masukkan kecepatan sudut awalnya. Mungkin kecepatan sudut awalnya 90 radian per second. Kemudian waktunya untuk menghitung perubahan kecepatan sudutnya kita buat saja 27 second. Kemudian masukkan jumlah gaya. Tadi ini kan bersifat recurrence. Mau kita buat 9, ya bakal ada 9 gaya gitu kan. Nah, kita biar mempersingkat waktu kita masukkan hanya 2 gaya saja. Gaya masukkan besar gayanya. Nah, besar gayanya ini kita berikan sebesar 7 Newton. Kemudian arahnya kemana? Kita buat saja 275 derajat gitu. Kemudian untuk gaya yang pertama kita berikan 5 Newton saja. Aduh. Kita ulang saja. Bola 0,7 13 2 berapa tadi? Masuk kecepatan sudut awal 90 27 ya. 27 2 7 275. Masukkan besar gaya 5. Ini arahnya ke 30 derajat. Nah, jadi gini. Nama bendanya tadi bola, momen inersianya setelah dikalkulasikan tadi dengan rumus
fungsi yang telah kita berikan tadi, nah didapatlah dengan hasil segini. Energi potensialnya segini, terus momentum sudutnya segini, kemudian periode rotasinya segini, itu loh. Kemudian kecepatan sudutnya setelah 27 second tadi ada di 2430 radian per second, kemudian total torsinya segini, kemudian percepatan sudutnya segini, kemudian energi kinetiknya segini. Gaya terbesarnya ada di 7 Newton dengan arah 275 derajat. Nah, itu tadi gaya terbesar, gaya yang kedua F2-nya. Kemudian total gayanya tadi yang kita kasih tadi F2-nya 7, F1-nya 5. Ya, gitu. Jadi sekian yang bisa saya dapat jelaskan, Pak. Sekian dan terima kasih.